Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, konten kali ini merupakan konten kedua saya yang membahas tentang akuntansi. Simak sampai akhir ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang liabilitas jangka pendek. Nah, 3 jenis liabilitas jangka pendek yang akan dibahas pada bagian ini. Yang pertama, utang usaha. Yang kedua, bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam jangka pendek. Kemudian yang ketiga yaitu wesel bayar. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke materinya ya. Yang pertama, utang usaha. Utang usaha meliputi berbagai pembelian yang dilakukan secara kredit, termasuk pembelian barang dagang dan perlengkapan. Bagi kebanyakan perusahaan, utang usaha biasanya merupakan liabilitas jangka pendek terbesar. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan presentasi utang usaha terdapat total liabilitas jangka pendek. Nah, di tabel ini menunjukkan terdapat nama perusahaan, utang usaha, kemudian total liabilitas jangka pendek, kemudian terdapat juga presentasi utang usaha terhadap total liabilitas jangka pendek. Lanjut ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua membahas tentang bagian utang jangka panjang yang segera jatuh tempo. Liabilitas jangka panjang seringkali dibayarkan dalam pembayaran periodik yang disebut sebagai angsuran atau cicilan. Angsuran liabilitas jangka panjang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun mendatang setelah tanggal neraca harus diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Berikut merupakan contoh perusahaan yang akan melaporkan jadwal pembayaran utang. Total pembayaran pokok ini diperoleh dari jumlah utang pada tahun 2013 sampai dengan utang pada tahun 2017 dan setelahnya. Karena perusahaan akan membayar utang yang jatuh tempo pada tahun 2013, maka total pembayaran pokok ini akan dikurangkan dengan utang pada tahun 2013 sebesar 145 miliar, sehingga sisa utang perusahaan sebesar 2.837 miliar. Lanjut ke bagian yang terakhir ya. Bagian yang terakhir yang akan dibahas yaitu wesel bayar jangka pendek. Wesel bayar dapat diterbitkan untuk membeli barang dagangan atau aset lainnya. Wesel tersebut juga dapat diterbitkan untuk kreditor guna melunasi utang usaha si penerbit wesel untuk sementara waktu. Sebagai contoh, diasumsikan bahwa PT Muda Mudi menerbitkan wesel bayar 90 hari dengan bunga 12% sebesar 1 juta rupiah tertanggal pada tanggal 1 Agustus 2015. Berikut saya cantumkan ayat jurnal untuk mencatat penerbitan wesel bayar. Saat wesel bayar jatuh tempo, ayat jurnal untuk mencatat pembayaran pokok sebesar 1 juta, kemudian ditambah dengan bunga 30.000, sehingga pada bagian kas sejumlah 1.030.000. Beban bunga sebesar 30.000 diperoleh dari 1 juta dikali 12% dikali 90 per 360. Oh ya, dari teman-teman ada yang bingung nggak 360-nya dapat dari mana? Bagi teman-teman yang tahu jawabannya, silahkan komen ke kolom komentar ya.